Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, NIM A1N1 19114, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan daerah tempat tinggal saya agar kalian dapat lebih kenal dengan daerah yang menjadi tanah kelahiran saya, mengenai daerah maritim dan potensi wisata bahari Desa Napalapura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Simak videonya sampai selesai ya. Daerah maritim dan potensi wisata bahari Desa Napalapura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal pertama yang dilihat yakni letak geografi dan luas wilayah. Letak geografi menjadi salah satu pendukung suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah maritim. Hal ini dikarenakan jika posisi suatu daerah strategis, maka sangat mendukung perekonomian daerah tersebut, utamanya pada jalur perdagangan. Pada gambar yang ditampilkan, ini merupakan kawasan laut Desa Napalapura yang berupa teluk dan dikelilingi dengan pohon bakau. Luas wilayah Desa Napalapura adalah 18,54 km bujur sangkar yang terdiri dari darat dan laut dengan kawasan laut yang lebih luas dibanding daratannya, sehingga sekitar 60% desa ini dikelilingi laut. Desa ini terdapat pada Kecamatan Napabalano yang cukup strategis, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Towea, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lasalepa, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Napanukusambi, serta menjadi perbatasan antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat. Yang kedua yakni pelabuhan dan kapal transportasi laut. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Di desa ini hanya memiliki dermaga kecil yang dijadikan sebagai tempat memarkirkan perahu warga dan kapal ikan serta para pedagang ikan dari desa lain yang berjualan di pasar. Dermaga ini juga dijadikan sebagai tempat berlabuhnya kapal ikan yang disebut kapal gai oleh warga. Namun, saat ini kapal tersebut dalam proses perbaikan sehingga tidak ditampilkan gambarnya. Kapal transportasi laut yang digunakan warga desa Napalapura adalah perahu warga sendiri yang digunakan untuk ke desa tetangga. Namun, saat ini warga lebih sering menggunakan motor atau mobil ke desa lain. Mereka menggunakan perahu tidak sesering menggunakan motor atau mobil. Perahu digunakan untuk ke rumah seorang warga, ke pasir timbul yang mereka sebut kaunda, dan memancing ikan. Untuk perahu yang digunakan, warga membeli dari daerah lain dan biasanya mereka membeli dari suku Bajo. Selain membeli, pemerintah juga memberikan bantuan perahu kepada warga yang menjadi nelayan yang diberikan secara bertahap. Pemberian bantuan ini membawa dampak yang sangat positif bagi warga, karena dari bantuan tersebut dapat membantu perekonomian. Yang ketiga yakni pasar. Pasar merupakan tempat untuk melakukan interaksi jual beli antara penjual, pembeli yang di dalamnya dapat dijadikan tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Maritim berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di laut, sehingga adanya pasar sangat berkaitan dengan kemaritiman tersebut. Pasar Desa Napalapura terletak tidak jauh dari dermaga, hanya terletak kurang lebih 100 meter. Warga yang memiliki mata pencaharian di laut dapat menjadikan pasar sebagai media perdagangan hasil laut mereka, baik warga yang ada dalam desa maupun luar desa. Bukan hanya warga yang memiliki hasil laut yang berdagang di pasar ini, namun kebutuhan lain juga dijual sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pakaian, obat herbal, sembako, dan barang-barang lainnya yang umumnya dijual di pasar. Yang keempat yakni aktivitas penduduk dan budaya bahari. Aktivitas penduduk merupakan segala kegiatan yang biasa atau sering dilakukan mayoritas penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk Desa Napalapura adalah 1.228 jiwa, baik anak-anak maupun dewasa, dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 300. Memang jika dilihat tidak seluruh aktivitas warga terjadi di laut, karena ada warga yang bertani, menjadi tukang atau kuli bangunan, perantau, dan nelayan. Penduduk yang ada di Desa Napalapura yang turun ke laut umumnya yang memiliki rumah dekat laut,
Namun, mereka yang jarang ke laut sesekali waktu akan turun ke laut untuk mencari kerang-kerang, sekadar mencari ikan, serta terkadang ikut kapal gayo untuk membantu saat menangkap ikan, sehingga mereka diberi gaji ikan yang dapat dijadikan lauk untuk makan atau dijual kembali ke warga lain. Di desa Napalakura terdapat empang yang cukup luas yang dimiliki warga dengan memanfaatkan wilayah laut yang cukup luas. Hal ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Hasil panen ikan bandeng dan udang tidak hanya dijual dalam desa Napalakura saja, namun sampai ke desa lain, bahkan sampai lintas provinsi, yakni dikirim ke Ambon. Hampir ada 100 kepala keluarga dari 300 kepala keluarga yang memiliki empang budidaya ikan bandeng dan udang ini. Dalam pengelolaan empang, anak-anak sudah dilibatkan mulai dari pembenihan ikan sampai proses panen. Dan anak-anak di desa ini juga sering pergi ke laut hanya untuk mencari kepiting, kerang, atau sekedar bermain-main saja. Selain itu, ada 2 orang nelayan yang membuat serong ikan dengan membuat rumah yang tidak jauh dari serong tersebut agar bisa memantau dan menjadi tempat istirahat. Serong ikan ini berfungsi untuk menghalau ikan ketika air surut ke jaring-jaring yang dibuat untuk menyerong sehingga nelayan bisa mengambil ikan ketika air surut saja. Serong ikan biasanya dibuat di perairan yang tidak terlalu dalam, kisaran 4-8 meter, seperti yang terdapat pada gambar. Sedangkan budaya bahari berkaitan dengan perilaku manusia terhadap laut. Berdasarkan aktivitas penduduk yang saya paparkan tadi, sudah sangat menunjukkan bahwa budaya bahari yang ada di Napalakura, mulai dari anak-anak hingga orang tua, semua memiliki aktivitas yang sering dilakukan di laut. Apalagi banyak warga yang mempunyai empang budaya ikan bandeng dan udang, makin menunjang budaya bahari yang ada. Yang terakhir yakni potensi wisata bahari. Wisata bahari merupakan segala aktivitas yang menjadikan sumber daya alam laut beserta keanekaragaman isi dan potensi yang menjadi daya tarik wisata yang bisa dinikmati. Saat ini, Desa Napalakura belum memiliki wisata bahari, namun ada tempat yang berpotensi untuk dijadikan wisata bahari. Warga sekitar menyebutnya Kaunda. Potensi wisata bahari Kaunda merupakan pasir timbul yang ada di tengah laut dan terlihat ketika air surut yang di tengah-tengahnya terdapat pohon yang banyak semut dan banyak kerang-kerang yang dapat dikonsumsi seperti yang tertampil pada gambar. Warga sering berkunjung ke sana, namun mereka berpergian di waktu-waktu tertentu karena mereka hanya mengambil kerang-kerang yang siap panen untuk dijual dan jadikan lauk makan. Dibutuhkan waktu 20-25 menit menuju Kaunda menggunakan perahu warga. Selain wisata Kaunda, empang juga dapat dijadikan wisata bahari di Desa Napalakura, apalagi ketika masa panen tiba. Pemandangan matahari senja cukup bagus, apalagi ditemani dengan membakar ikan bandeng yang dipadukan dengan makanan khas daerah seperti yang ditampilkan pada gambar. Itulah gambaran Desa Napalakura. Jika kalian ingin mengenal dan melihat berbagai potensi yang ada di sana, kalian dapat mengunjunginya langsung. Dari Pelabuhan Tampo, kalian menuju Desa Lambiku, masuk lorong yang ada di samping masjid, kurang lebih 6 km kalian sudah masuki Desa Napalakura. Jalani berbagai proses yang Anda lalui sekarang dengan senyuman, karena suatu saat nanti kamu akan menuai hasil yang telah kamu lakukan. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.